Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Sahabat-sahabat mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ketiga dari Dars 5 yaitu tentang al-jumlatul fi'liyah. Perlu diketahui di dalam bahasa Arab itu ada 3 kalimat. Yang pertama adalah kalimat isim, yang kedua adalah kalimat fi'il, dan yang ketiga adalah kalimat huruf. Susunan dari kalimat isim itu disebut dengan jumlah ismiyah, sedangkan susunan dari kalimat fi'il itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Pada kesempatan kali ini di materi ketiga pada daras 5 kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah susunan antara fi'il dan fa'il. Fi'il ada di awal kalimat dan fi'il jatuh setelahnya fi'il. Fa'il jatuh setelahnya fi'il. Contohnya di sini adalah syaribah, wasalah. Secara tidak langsung, kalimat syaribah itu adalah susunan fi'il dan fa'il. Fi'ilnya adalah syaribah, fa'ilnya tersimpan yaitu huwa. Karena syaribah di sini adalah kalimat yang mengandung isim dhamir sebagai fa'ilnya. Jadi sama dengan syaribah huwa seperti itu. Karena di dalamnya sudah ada kalimat. Atau syaribat misalnya ada dhamir hiyah di sana. Oke, kemudian jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab memiliki urutan sebagai berikut. Huwa syaribah, huwa wasala. Dia telah minum. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya jelas antara subjek dan predikatnya, antara fi'il dan fa'ilnya. Dia telah minum. Syaribah artinya telah minum, menyimpan dhamir yang sekaligus menjadi fa'il yaitu huwa, artinya dia. Dia sebagai subjek, telah minum sebagai predikat. Huwa wasalah, dia telah sampai. Kemudian fi'il tersebut sudah memiliki subjek, seperti yang sudah saya jelaskan berikutnya. Dhamir munfasil dapat digunakan sebagai penekanan. Kemudian al-fi'lu wal fa'il, ini adalah contoh yang konkret. Syaribar rajulu, syariba adalah kalimat fi'il. Ar-rajulu adalah isim, adalah fa'il dari syariba. Kemudian contoh berikutnya adalah wasalah sadiq, artinya teman laki-laki, maksudnya itu telah sampai. Syarabar rajuluh, laki-laki itu telah minum. Jadi dalam kalimat ini adalah susunan kalimat fi'il dan kalimat isim, yang isimnya adalah fa'il sebagai subjek dari predikat. Syaribah fi'il, ar-rajul adalah fa'il. Kemudian di sini ada susunan yaitu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Oke, di sini kita kasih contoh adalah syaribar rajulu al-asir. Jadi syariba di sini adalah kalimat fi'il, ar-rajulu adalah fa'il, dan al-asir adalah maf'ul bih atau bisa kita kenal dengan objek. Kemudian ada contoh lagi di sini adalah sa'ala ar-rajulu an dzalika. Sa'ala di sini ada kalimat fi'il, ar-rajulu adalah fa'il dari fi'il, an dzalika di sini adalah susunan dari jar majrur. Jadi sebenarnya fi'il dan fa'il itu bisa dikombinasi dengan jar majrur. Kemudian kalimat ini dapat ditambahkan dengan jar majrur dan klausa turunan atau syibhul jumlah. Dengan demikian struktur kalimat adalah sebagai berikut. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kemudian dalam kalimat tanya, struktur kalimat ini tidak berubah namun mungkin akan bervariasi berdasarkan pada penekanan yang ada dalam kalimat tersebut. Contohnya di sini adalah kalimat yang diawali dengan kalimat tanya atau isim istifham. Contohnya adalah hal syaribar rajulu al-asir. Asalnya adalah syaribar rajulu al-asira. Kemudian dimasuki isim istifham menjadi hal syaribal asir, hal syaribar rajulu al-asira. Apakah laki-laki itu telah minum jus? Jadi di sini ada tambahan isim istifham sebelum jumlah fi'aliyah. Kemudian contoh berikutnya hal fa'ala dzalika Muhammad, hal fa'ala dzalika Muhammadun, apakah Muhammad telah melakukan itu? Na'am fa'ala dzalika Muhammadun, na'am Muhammad fa'ala dzalik. Contohnya. Jadi di sini ada ada kombinasi dari isim istifham sebelum kalimat fi'il atau sebelum jumlah fi'liyah. Dalam jumlah fi'liyah berlaku aturan berikut. Jika fi'il berada sebelum subjek, maka harus menggunakan bentuk fi'il ketiga tunggal dengan memperhatikan kesesuaian gender. Sehingga bentuk ketiga digunakan ketika fi'il berada sebelum isim maksudnya isim perempuan di sini ya. Maksudnya muannas dan isim jamak tidak berakal. Oke, salah satu contoh di sini adalah dhahabar rajulu ila hunak. Dhahabar rajulu ila hunaka. Ar-rajulu adz-dhahaba di sini adalah kalimat fi'il, ar-rajulu adalah fa'il dari dhahaba. Yang dimaksud di sini adalah ar-rajul di sini menggunakan ghaib ya, menggunakan bentuk ghaib karena yang menjadi fa'il di sini adalah
orang ketiga, seperti itu. Kemudian dhahabar rajulu ila hunak, sama. Kemudian kita bisa sesuaikan gendernya karena ar-rajul ini mudzakkar, kita maka fiilnya juga menggunakan bentuk yang mudzakkar. Ketika muannas maka bentuknya juga muannas. Contohnya dhahabatit talibatu ila hunak, maka menggunakan dhahabat dengan tak taknis karena fa'ilnya di sini adalah muannas at-talibah. Dhahabatit talibatu ila hunak, di sini sama-sama muannas. Contoh berikutnya adalah wasalatir rasail ila hunak. Di sini juga menggunakan muannas karena fa'ilnya di sini adalah jamak tapi jamaknya ghairu akil sehingga fi'ilnya menggunakan tak taknis. Kemudian di sini ada latihan 10, 11 dan 12 bisa dikerjakan sahabat-sahabat. Kita lanjut ke materi keempat dari daras 5. Kemudian materi keempat dari daras 5 adalah materi tentang anna fil jumlah. Anna fil jumlah di sini adalah anna yang sebenarnya masuk pada jumlah, tapi jumlahnya di sini adalah jumlah ismiyah. Ini anehnya kitab ini. Sebelumnya membahas jumlah fi'liyah, tiba-tiba membahas jumlah ismiyah karena anna ini masuk pada jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Namun bisa dikombinasikan dengan jumlah fi'liyah yang jatuh sebelum anna. Isim atau objek bisa dimodifikasi dengan menggunakan anna bahwa, artinya isim setelah anna selalu akusatif. Ya, betul sekali karena sebelumnya adalah susunan jumlah ismiyah atau mubtada dan khabar yang dimasuki anna atau inna sehingga berubah posisi i'rabnya yang awalnya rafa bisa menjadi nasab meskipun kedudukannya sebagai subjek. Contohnya adalah katabas sadiqu anna wafdan wasala ilal jami'ah. Asalnya wafdun wasala ilal al-wafdu atau wafdun wasala ilal jami'ah. Ketika kemasukan anna berubah menjadi anna wafdan wasala ilal jami'ah. Ketika ada kombinasi dengan kalimat fi'il katabas sadiqu anna wafdan wasala ilal jami'ah, artinya teman laki-laki itu telah menulis bahwa utusan telah datang di kampus itu. Contoh berikutnya adalah sami'tu anna al-wafda wasala ilal jami'ah. Asalnya adalah al-wafdu wasala ilal jami'ah. Karena ada anna menjadi al-wafdah menjadi nasab karena anna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Karena di sini ada sami'tu, maka sami'tu annal wafda. Sami'tu di sini adalah susunan fi'il dan fa'il. Anna di sini adalah kalimat aksesoris ya. Atau kalau dalam amil nawasih istilahnya kalau dalam ilmu nahwu itu. Annal wafda, kemudian wafda di sini adalah kalimat isim. Wasala adalah fi'il yang posisinya sebagai khabar dari mubtada, tapi karena ada anna menjadi khabar dari anna ilal jami'ah. Anna tidak pernah diikuti oleh fi'il, jelas sekali tidak ada anna yang jatuh sebelumnya fi'il tapi jatuh sebelumnya isim. Kalau setelahnya mungkin iya. Artinya anna jatuh setelahnya fi'il mungkin iya. Contohnya anna qala dan lain sebagainya. Sehingga struktur kalimat setelah anna yaitu anna fa'il fi'il maf'ul bih itu boleh. Contohnya di sini adalah sami'tu anna ar-rajula dhahaba. Asalnya adalah ar-rajulu dhahabat. Ar-rajulu dhahaba. Setelah ada anna menjadi anna ar-rajula dhahaba. Boleh di sini sebelumnya anna, boleh dikasih fi'il. Jadi sami'tu anna ar-rajula dhahaba. Contoh berikutnya adalah sami'tu anna ar-rajula dhahabu. Sami'tu anna talibata dhahabat. Anna talibata dhahabat. Tetap menyesuaikan dengan gendernya. Kalau mu'annas mu'annas, kalau mudzakkar mudzakkar. Contoh berikutnya adalah sami'tu anna talibat dhahabna. Sami'tu anna rasail wasalat. Sami'tu anna rasail wasalat. Karena rasail di sini adalah jamak yang ghairu akil, maka sami'tu maka menggunakan wasalat seperti itu. Ada latihan yang 16 bisa dikerjakan sahabat-sahabat. Materi terakhir dari daras 5 yaitu tentang qala inna. Qala inna yang dimaksud di sini sebenarnya adalah inna. Inna yang kelanjutan dari materi keempat dari daras kelima tadi yaitu inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar yang sebenarnya masuk pada kalimat isim atau jumlah ismiyah. Kemudian di sini sebenarnya bisa dikombinasikan dengan qala, artinya inna bisa jatuh setelah qala ketika ada di awal pembukaan perkataan. Sebagai pembuka perkataan qala berkata dapat diikuti dengan inna. Bisa kultu inna, bisa kulta inna. Dan kalimat selanjutnya berupa susunan ya mubtada dan khabar yang sudah berubah menjadi ismu inna wa khabaru inna. Dalam penulisan bahasa Arab kontemporer kalimat langsung ini ada tandanya maksudnya. Qalat innar rihlataka kanat mumtazatan. Contohnya di sini asalnya adalah qalat ar-rihlatu kanat mumtazatun asalnya. Ar-rihlatu kanat mumtazatan. Ar-rihlatu kanat mumtazatan. Kemudian setelah ada inna menjadi anna-rihlata kanat mumtazatan. Boleh menjadi jatuh setelahnya qalat sebagai kata pembuka. Qalat inna-rihlata kanat mumtazatan. Dia perempuan telah berkata bahwa perjalanannya menyenangkan. Qalat innaha kanat qabla syahrin fi Swaisra. Kemudian di sini adalah dia perempuan telah berkata bahwa sebulan yang lalu dia berada di Swiss.
Kalimat sebelumnya di sini adalah qalat kuntu qabla syahrin fi Suwaisra. Kuntu qabla syahrin fi Suwaisra. Kemudian setelah dimasuki inna menjadi innaha kanat qabla syahrin fi Suwaisra. Innaha kanat qabla syahrin fi Suwaisra. Oke, di sini ada latihan 6 bisa dikerjakan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa kita lanjut pada materi berikutnya. Allahumma musta'an sabilir rahman. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.